Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat sahabat-sahabat Nako yang sudah mengikuti pengajian Self Awareness di Ahad pagi ini jam 5 sampai jam 6 pagi tadi. Dan sebuah rasa syukur saya bisa menyapa selalu teman-teman dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang ada di kediaman saya di Nako Center. Dalam durasi singkat kurang lebih 10 menit, saya ingin membahas satu hal yang sangat penting dalam situasi pandemi ini. Yang harus kita jaga adalah awareness of vision, visi. Karena visi ini efektif kalau diletakkan atau digunakan ketika kita penuh dengan tekanan. Jadi pandemi ini kan menekan kita. Pandemi ini kan secara mata kasar menjatuhkan kita. Tapi kalau kita mau melihat dengan pikiran jernih, jangan-jangan di situasi pandemi ini malah kita diminta untuk memiliki visi-visi besar, memiliki dreams yang besar, memiliki passion yang besar, sehingga kemudian kita bisa memiliki cara-cara baru, pola-pola baru, rencana baru, bahkan mungkin tim support baru untuk sukses di atas rata-rata. Visi memang datang bukan dari persepsi. Visi lebih banyak datang karena panggilan hati. Nah, di situasi pandemi ini kira-kira panggilan hati apakah yang Anda bisa dengarkan? Karena problem utamanya bisa jadi kita ini nggak pandai dalam mendengarkan, ya. Jadi kita misalnya suara hati kita tuh sebenarnya memanggil, tapi karena kita nggak pandai mendengarkan suara hati, maka yang terjadi ya kita bahkan banyak yang tersesat, banyak kemudian menyerah, menyesal setelah kejadian di pandemi ini. Nah, berlatih mendengarkan suara hati itu memang harus membiasakan diri dengan silence. Ketika Anda refreshing, Anda misalnya ke puncak atau ke tempat-tempat yang sejuk, di situ Anda sedang berlatih untuk silence dan mendengarkan suara hati itu. Karena sebenarnya orang-orang yang menemukan suara hatinya akan selalu berada dalam hal-hal baik. Suara hati selalu meminta kita untuk berada dalam kondisi yang terbaik. Suara hati membuat kita menjadi pribadi yang terbaik dalam kehidupan ini, bukan hanya yang baik. Dan saya yakin sebenarnya setiap orang tuh selalu diberikan suara hati untuk sukses, untuk sehat, untuk bahagia. Misalnya Anda yang makan berlebih, kadang-kadang suara hati juga menegur kita, stop gitu ya. Tapi karena kita nggak pandai mendengar suara hati, akhirnya kita lanjut. Kadang-kadang kemiskinan kita juga suara hati bisa mengetuk loh, udah cukup sampai di sini, berjuang, bangkit. Tapi ketika kita nggak bisa mendengar suara hati, ya kita jadikan kemiskinan itu sebagai alasan kita, alasan untuk hidup biasa gitu, alasan untuk hidup di bawah rata-rata gitu. Orang yang bisa mendengar suara hatinya, kemiskinan itu adalah sebuah suara-suara kehidupan yang dimana dia harus bangkit dan proof, bangkit dan tunjukkan bahwa dia bisa melewati itu. Nah, selain bangkit, memang dia harus proof, dia harus tunjukkan bahwa memang dia bisa, dia layak. Orang-orang yang kemudian mendengarkan atau berhasil mendengarkan suara hatinya itu, hidupnya akan memiliki banyak kemudahan-kemudahan. Suara hati ini tentu saja bukan kayak suara sinetron, ada suara ngomong gitu. Artinya Anda pada saat Anda stop of mind, Anda diam, Anda silence,
seperti ada petunjuk, seperti ada tools yang membuat Anda akhirnya ya sadar dan kemudian bangkit, teman-teman hebat. Nah, orang-orang yang bisa mendengarkan suara hatinya, nah dia akan senantiasa menemukan happiness, bahagia. Kebahagiaan itu betul-betul bukan hanya sebatas ucapan, tapi betul-betul nyata dalam kehidupan dia. Coba kalau kita mau renung ya, pasti setiap Anda memiliki suara hati itu kan. Kadang-kadang ketika kita sholat malam, ketika sedang duduk sendirian, kadang suara hati itu muncul. Harus ada perubahan, harus ada perbaikan, harus ada hal-hal baru, harus ada cara-cara baru. Kadang-kadang muncul suara hatinya. Tapi ketika kita hatinya tertutup, ya akhirnya seolah-olah kita nggak pernah menemukan suara-suara kebenaran itu, teman-teman hebat. Nah, hati yang terbuka, hati yang membuka diri, suara hati akan mudah tampak terdengar. Kita yang masih malas untuk sedekah, kadang-kadang suara kita negor kita. Ya. Suara hati ini seringkali protes, komplain. Tapi orang-orang yang belum menemukan suara hatinya, dia selalu mencari alasan-alasan selalu. Seperti sebuah quote bahwa orang gagal punya ribuan alasan, orang sukses hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Juga lebih terbiasa lagi bangun malam dan silence. Anda mulai membaca ayat-ayat Allah melalui keheningan itu. Ya, dengan membuat tafakur, membuat evaluasi ke dalam diri sendiri. Kenapa ya saya belum seperti teman saya? Evaluasi. Kenapa ya kok saya belum bisa memuliakan ibu saya seperti adik saya? Evaluasi itu bagian dari tafakur. Nah, kalau kita kemudian membiasakan diri dengan tafakur, insya Allah banyak kemudahan. Insya Allah banyak hal-hal yang di mata kita sebelumnya sulit, ternyata mudah. Suara hati itu memotivasi kita. Suara itu membuat kita bangkit dan berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang bukan lagi rata-rata, tapi di atas rata-rata. Kalau Anda ingin memanggil suara hati dan berlatih, bisa dengan afirmasi. Jadi ketika Anda mengatakan, saya sukses ya Allah, saya sehat ya Allah, saya bahagia, saya disayang, saya memaafkan, itu sebenarnya Anda sedang memancing suara hati Anda untuk bisa mudah lagi untuk hidup, untuk hadir ya. Alhamdulillah ya Allah saya sukses, alhamdulillah ya Allah saya sukses, saya bahagia, alhamdulillah ya Allah saya sehat, alhamdulillah ya Allah saya dihargai, alhamdulillah ya Allah saya dihormati, alhamdulillah ya Allah saya memaafkan. Itu adalah kita sedang merecall inner voice ya, suara-suara hati kita yang bisa jadi selama ini sudah terlalu jauh hilang, terlalu jauh pergi, sehingga kita pun mencari-cari. Rasulullah pernah bersabda bahwa mintalah nasihat kepada hatimu. Nah, kalau kita nggak bisa mendengar suara hati kita, ya sulit meminta nasihat kan. Tapi yang terbiasa mendengarkan suara hatinya, seringkali setiap kita punya persoalan, kita kayak dituntun gitu. Kita tuh kayak diberi petunjuk untuk bisa melewati persoalan-persoalan tersebut, dan jawabannya itu kita bisa melewati itu semua. Insya Allah kita bertemu di pelatihan Seven Awareness tanggal 19-20-21 Februari selama 3 hari. Anda bisa hubungi Nako Center di 0878 78 lagi 28 9001 dan website kami di sevenawareness.com. Be transhuman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.